Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca eta manggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, pengurus dan panitia wihara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan ingin saya ucapkan Kong Si Fa Chai, ya, Kiong Hi Huat Chai, ya, karena masih suasana Imlek. Hari raya orang Tionghoa itu adalah yang paling panjang mungkin, ya, 15 hari. Ya, sampai Cap Gome baru habis. Jadi selama 15 hari masih Kiong Hi gitu, ya. Nah, dulu waktu kecil seneng, ya, ada 15 hari kesempatan, ya. Ngumpulin angpau kalau waktu kecil, ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya, kebahagiaan besar malam hari ini kita berkumpul bersama dalam suasana Imlek. Juga ini suasana mendekati Magha Puja. Maka Magha Puja itu tepatnya 24 Februari tahun ini. Ya, kita sudah sangat dekat dengan Magha Puja. Sebelum dari Pekalongan, saya dari Bandung. Di Bandung itu mereka perayaan Magha Puja. Ya, jadi kebahagiaan besar malam ini kita bisa berkumpul bersama. Saya baru sadar, ya, setelah saya memberikan jadwal, ya, saya kontak sama Ci Ayong. Saya baru sadar, saya datangnya itu terlalu singkat, ya. Hari ini puja bakti, besok sudah berangkat. Waduh, harusnya 2 atau 3 kegiatan, ya. Ya, semoga lain waktu saya datang, saya cari spare time-nya yang lebih panjang sedikit, supaya kita masih dapat latihan meditasi bersama, ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu kita diskusi Dhamma bersama, ya. Tapi sebelum diskusi, saya akan mulai dengan beberapa hal, ya, yang ingin saya sampaikan. Jadi ibarat kata, sebelum kita mulai tanya jawab, saya tanya sendiri, jawab sendiri dulu, ya. Dan saya tidak tahu selesainya jam berapa, karena jamnya di belakang saya tidak nampak. Betul, ya? Nah, ini jam di belakang saya. Jadi kalau sampai lembur, ya, nasib Bapak Ibu, ya. Nah, tidak ada yang mau menghentikan saya, tidak ada, ya. Bantainya nggak mau selesai-selesai, ya. Wah, Bapak Ibu cuma bisa sabar saja, ya. Nafas masuk, nafas keluar, gitu. Saya pindahin jamnya dulu, mau. Ya, boleh taruh sini aja, ya. Tapi tidak apa-apa dah, ya. Nanti saya pakai feeling aja. Kalau saya lihat peserta semua, pendengar semua sudah capek, ya, kita selesai, ya. Ya, biasanya saya ceramah itu lihat pendengar. Bahasa Pali namanya sawaka. Sang Buddha juga memanggil para muridnya para pendengar, sawaka. Jadi setiap saya berceramah, memberikan Dhamma Desana, itu saya sambil ini liatin satu-satu. Lalu saya guyon, sering saya guyon di tempat lain. Bapak Ibu, saya ada radarnya. Radar itu maksudnya saya tahu Bapak Ibu masih fokus enggak, masih serius enggak. Kemarin di Bandung ada umat yang tiba-tiba nanya, Bante, saya dengar ceramah Bante beberapa kali, Bante mengatakan saya ada radarnya. Ketika Bapak Ibu mendengarkan ceramah, saya tahu Bapak Ibu itu masih mendengarkan atau tidak. Itu maksudnya kekuatan batin, ya Bante. Waduh, saya
Jawabannya itu kebiasaan ya. Ya, karena sering memberi dhamma desana, ya melihat begini itu tahu. Bapak Ibu melihat saya, tapi pikirannya melayang-layang aja saya tahu. Itu namanya mendengarkan khotbah formalitas. Ya, jadi ada orang yang dia seakan-akan serius begini, tapi pikirannya itu lain. Ya, besok masak apa ya? Nah itu, ya. Ini anak-anak besok pulang jam berapa ya? Tapi kelihatannya itu serius. Nanti semua orang ketawa, dia ikut ketawa, ya. Nah, lalu dia mungkin ngangguk-ngangguk juga ya. Wah, ini kamuflase ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Ini ada radarnya ini. Bapak Ibu Saudara, baik. Saya akan mulai dengan pertanyaan. Sebenarnya saya tulis di sini ada 5 ya. Saya lagi mikirkan yang mana yang paling cocok untuk pembukaan. Saya pikir yang ini yang paling cocok. Saya yakin di Pekalongan banyak umat Buddha yang sangat baik hati. Ya, saya sangat meyakini. Karena saya rasakan ya, saya sudah 3 kali datang kemari. Umat-umat sangat welcome ya. Kemudian kami para biku benar-benar dijaga dengan sangat baik. Ya. Bapak Ibu Saudara, tapi saya pernah mendapat pertanyaan seperti ini. Bante, saya belajar Dhamma. Sang Buddha selalu menganjurkan kita berbuat baik. Ya, saya berbuat baik Bante. Dengan sepenuh hati saya berbuat baik. Sering saya membantu orang. Tapi kenapa ya Bante? Kok saya malahan sering ditipu dan dimanfaatkan sama orang yang sudah saya baiki? Ya. Maksudnya gimana? Lalu dia menjawab, saya bantu teman saya Bante. Saya sudah bantu ya. Dia pinjam uang saya kasih juga, kabur Bante. Tidak mau bayar. Ada yang saya bantu, sekarang sudah sukses, seperti tidak dekat lagi ya. Kok begitu ya Bante ya? Kok begitu ya? Apa saya kan jadi enggan berbuat baik Bante. Lama-lama saya jadi males berbuat baik. Atau saya nggak usah jadi orang baik aja ya Bante ya? Waduh, dia tanya saya pula ini ya. Nah, saya jawab begini. Banyak faktor ya, banyak faktor. Banyak orang di luar sana berbuat baik, tidak ditipu orang, betul ya? Ya, banyak orang yang berbuat baik. Orang yang sudah mendapat kebaikan itu ya penuh penghargaan. Saya menjadi biku, jadi yang saya lihat itu komunitas para biku. Banyak para Bante senior itu yang menyekolahkan orang yang tidak mampu. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya, ini jarang diceritakan. Karena di Theravada itu memang tidak ada wadah khusus. Dulu ya, tidak ada wadah khusus seperti pemberian beasiswa. Sekarang sudah terbuka ya, Sangga juga memberikan beasiswa pada anak-anak yang tidak mampu. Tapi secara pribadi tidak jarang para Bante senior itu menyekolahkan orang yang tidak mampu. Lalu sekarang beliau-beliaunya sudah sepuh, betul ya? Saya sebagai biku junior. Ya, beliau-beliau sudah 30 tahun menjadi biku, 40 tahun menjadi biku. Tidak sedikit saya melihat murid-murid beliau itu datang membalaskan jasa. Ya, itu artinya ya kita berbuat baik, orang tidak akan lupa ya dengan kebaikan kita. Kalau Bapak Ibu bertemu orang yang lupa dengan kebaikan Bapak Ibu juga sudah. Kalau Bapak Ibu ketika berbuat baik itu tulus ikhlas, ya sudah, biarkan saja ya. Ya, kita bisa menganggap ya orangnya tidak menghargai pemberian orang. Itu ya tidak baik sebenarnya. Tapi ya tidak apa-apa. Jangan juga kita menjadi enggan berbuat baik. Karena yang saya lihat ya banyak juga yang tidak lupa dengan siapa yang membantunya. Yang kedua, ini yang lebih pentingnya, ini yang lebih penting. Coba Bapak Ibu buka Manggala Sutta. Nah, saya minta juga Parita.
Sebenarnya saya sudah menyusun juga pertanyaan dhamma yang lain ya. Ya, Manggala Sutta silakan dicari ya. Nah, ini saya tulis di nomor 4. Bante, kok saya nanya sendiri, panggil sendiri, jawab sendiri ini ya. Bante, di antara parita-parita di dalam parita suci buku biru, yang manakah parita favorit Bante? Ya, saya sekalian jawab. Parita favorit saya adalah Manggala Sutta. Halaman berapa tadi? 34. Ada 2 ya sepertinya ya. Ya, baik. Ya, saya buka yang 78 aja. Bapak Ibu Saudara, nasihat pertama Sang Buddha, di sini itu Sang Buddha memberikan 38 hal yang disebut berkah. 38 hal yang disebut berkah. Mari kita lihat apa yang number 1 ya. Apa yang nomor 1? Sang Buddha mengatakan, asewana cak balanang pandita nan cak sewana, puja cak pujanianang eta manggala mutamang. Saya ambil kalimat pertama. Asewana cak balanang pandita nanca sewana. Artinya, tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan. Nah, apa maksudnya? Orang-orang dungu ini secara dhamma artinya karakternya terlihat 2 hal. 1, tidak suka berbuat baik, tidak dermawan, pelit, padahal dia sanggup. Kadang-kadang saking pelitnya, saudara sendiri, keluarga sendiri pun dia pelit. Ya, ada loh orangnya, dia sudah sukses, ya sama orang tua sendiri pelit, sama adik sendiri pelit ya. Kalau sama orang luar pelit ya kita masih cincai lah ya. Tapi masa pelit sama keluarga sendiri, betul ya? Ya, tetapi orang dungu itu 1, tidak suka berbuat baik. Yang kedua, melanggar moral. Kenapa saya tidak menggunakan 5 sila? Karena di Indonesia teman kita tidak hanya umat Buddha, betul ya? Kita berteman dengan semua agama, tapi kita bisa melihat orangnya punya moral tidak. Kalau dia sering melanggar moral, sebenarnya melanggar moral itu nanti juga ada di dalam Pancasila ya. Ya, dia misalkan yang nomor 1, kalau di sila kita kan tidak membunuh. Bagaimana kita melihat ketika kita bandingkan dengan teman kita yang bukan Buddhis? Dia tidak suka menindas makhluk yang lebih lemah. Ya, ada loh orang kalau dia lihat orang lain lebih lemah, udah dia tindas seenak-enaknya. Ya, nah itu ciri-ciri orang yang tidak baik. Ciri-ciri orang baik, dia melihat orang yang lebih lemah, ya dia tidak menindas. Begitu ya. Ya, tidak mencuri dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Manggala Sutta ini ada 38 berkah, dan beliau meletakkan yang pertama itu adalah mengenai teman. Unik ya. Jadi ternyata dulu kita kecil kita sering diajari teman jangan dipilih. Saya setengah setuju. Saya akan mengatakan teman jangan dipilih, sahabat harus dipilih. Ya, teman jangan dipilih, sahabat harus dipilih. Teman itu kan cuma say hello, ketemu di sekolah, ketemu di kantor, tempat kerja, betul ya? Kalau sahabat Bante, yang Anda ajak piknik. Ya, yang Anda ajak piknik. Ya, yang Anda ajak main ke rumah kalau Anda lagi bosen. Ya, yang Anda ajak khusus pergi makan sore-sore, betul ya? Itu sahabat. Sahabat harus dipilih. Kata siapa? Kata Sang Buddha. Nah, tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan. Sekarang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin jadi orang baik. Siapapun Bapak Ibu bantu sesanggup Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bergabung sama komunitas yang orangnya jahat-jahat semua, ya wajar.
kalau akhirnya mereka tidak menghargai bantuan kita. Ya wajar, ya kita berniat baik malahan ditipu. Itu pun tetap perbuatan baik, ya. Itu pun tetap perbuatan baik, bukan berarti itu bukan perbuatan baik. Kalau Bapak Ibu tulus ikhlas, ya Bapak Ibu hati-hati. Tetapi sangat baik kalau kita punya filter. Ya, kalau kita melihat dia orangnya itu dungu dalam kategori dhamma, boleh menghindar. Lama-lama Bapak Ibu akan punya komunitas yang baik. Bapak Ibu bantu dia, dia sangat berterima kasih. Dia tidak lupa. Satu ketika dia sudah baik lagi keadaannya, dia membalaskan jasa. Betul ya? Untuk itulah manfaat datang ke wihara. Ya, saya tahu banyak yang senang mendengarkan dhamma dari online. Lalu ada yang berpikir tidak perlu ke wihara lagi, dari online saja sudah cukup. Ya. Ingin dengar ceramah Bante Utamo, tinggal ketik Bante Utamo. Bante Panyawaro, ketik Bante Panyawaro. Lah tidak usah puja bakti lagi. Ada beberapa hal yang kurang. Yang pertama, kalau ketemu langsung biasanya lebih seneng, ya. Itu yang pertama. Jadi lebih masuk, kita lebih konsentrasi. Yang kedua, ketemu teman-teman wihara. Ya, inilah komunitas-komunitas orang baik. Saya yakin ya, kalau orang rajin datang puja bakti, senang datang ke wihara, ini adalah orang-orang yang tidak akan lupa jasa baik orang lain, ya. Bapak Ibu Saudara, berkah yang pertama ini bisa Bapak Ibu praktekkan dengan ikut kegiatan wihara. Bapak Ibu akan dapat teman-teman yang baik. Kalau di luar sana, di luar wihara, pakailah filter Anda sendiri. Jangan bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan. Semoga kalau kita mempraktekkan ini, kita bisa jadi orang baik yang tidak ditipu orang, ya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di sini ada 38 berkah, ya. Saya menjawab pertanyaan selanjutnya, apa parita favorit saya, ya. Ini adalah parita favorit saya Bapak Ibu, Manggala Sutta. Coba Bapak Ibu lihat halaman 81 buku besar. Manggala Sutta ini adalah sutta yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu di rumah ada anak, ada keponakan yang Buddhis dan tidak tahu pengen ngajarin dia dharma, ngajarin apa ya? Ini Manggala Sutta, ya. Saya bertemu satu keluarga yang papanya sangat suka dengan Manggala Sutta, dan dia tiap hari mengulang itu, sering sekali mengulang Manggala Sutta itu paling penting, Manggala Sutta itu paling penting. Dan saya melihat dia mendidik anaknya dengan sangat baik. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa Manggala Sutta ini sangat penting, ini isinya sangat luar biasa. Coba kita lihat 81 yang paling atas, ya. Menghargai, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Coba mempraktekkan satu paragraf ini aja udah luar biasa, coba. Ya, ya, menghargai. Ya, kita menghargai orang, berendah hati. Bapak Ibu Saudara, berendah hati ini tidak gampang. Tapi kalau sudah kita praktekkan, orang yang rendah hati itu hidupnya damai. Ya, tidak percaya nanti dicoba. Ya, orang yang rendah hati itu hidupnya damai. Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah membuat orang lain itu berekspektasi besar terhadap kita, yang kadangkala di luar apa yang bisa kita lakukan. Kalau orang yang sombong itu kan dia membesar-besarkan dirinya. Orang yang tinggi hati itu kan membesar-besarkan dirinya. Sampai-sampai orang melihat dia itu besar toh, karena dia terus membesar-besarkan dirinya. Satu ketika dia dibebankan dengan hal yang sulit, ternyata dia tidak mampu. Dia sendirilah yang akan menjadi gelisah, betul? Ya. Tapi kalau orang yang rendah hati, ini kamu ngerti ndak? Saya ya masih lumayan ngerti.
Coba saya kerjain, begitu ya. Terus dia kerjain, rupanya pinter, dipuji semua orang ya. Tapi kalau di awal dia tidak berendah hati ya, ini kamu ngerti enggak? Oh, ini saya the best ini ya, pokoknya masalah ini saya number one, kamu enggak usah khawatir, kamu tenang aja, nanti beres semua. Akhirnya beres, beneran beres. Ya biasa-biasa aja, tadi dia katanya number one, betul ya? Ya biasa-biasa saja. Tapi begitu tidak beres gimana? Katanya number one, betul ya? Katanya ini sepele lah, ndak bisa, mengecewakan. Oleh karena itu, orang bijaksana itu rendah hati. Orang pinter itu milih rendah hati. Kenapa? Rendah hati lebih banyak bonusnya. Bonusnya apa? Damai. Ya, damai. Tidak dituntut-tuntut orang, tidak dikejar-kejar orang. Ya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mungkin merasa kok belajar dhamma jarang ya mendengar kata bersyukur. Ya, jarang loh mendengar kata bersyukur. Karena Sang Buddha menggunakan kalimat yang lain. Ini kalimatnya. Merasa puas dengan yang dimiliki. Apa itu artinya? Bersyukur. Ya, Sang Buddha tidak pakai kata bersyukur secara langsung. Beliau menggunakan kata berpuas diri. Ya. Dan anehnya, enggak tahu ya, nanti Bapak Ibu pulang renungkan sendiri. Ini feelingnya seperti lebih dari bersyukur loh. Ya, saya kasih contoh ya. Nah, kita dijamu dengan makanan, ya. Kita dijamu dengan makanan. Ada sayurnya 3 macam. Lalu orang yang pertama, ya saya bersyukur sayurnya 3 macam, ya. Orang nomor 2, oh ini saya sudah puas sayurnya 3 macam. Coba, Anda paham enggak feelingnya? Ya. Orang yang berpuas diri itu bagi dia, ya demikian ini sudah sangat membahagiakan. Demikian ini sudah sangat baik ini. Ini sudah sangat baik ini. Ya, sudah sangat baik. Ya, ini latihan yang perlu dikembangkan. Merasa puas dengan yang dimiliki. Kenapa Bapak Ibu? Karena keinginan manusia tidak pernah ada habisnya. Ya, belajar berpuas diri, maka hidup akan jauh lebih membahagiakan. Ingat budi baik orang dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Nah, ini yang Bapak Ibu sedang lakukan saat ini ya, mendengarkan dhamma dengan baik. Kita lanjut Bapak Ibu, saya cuma bahas 2 paragraf. Memiliki ketahanan. Apa ini ketahanan? Kesabaran. Tahan terhadap duka. Karena kita tidak bisa menghindar, pada waktunya kehidupan kita bisa muncul duka, begitu ya? Bisa muncul duka. Umat Buddha memiliki ketahanan. Dulu ini ditulis sebagai kesabaran, khanti. Tapi Bhante Dhammadhiro mengatakan bertahan itu maknanya berbeda dengan bersabar. Ya, beliau ahli tata bahasa, ahli kosakata. Saya tidak ahli seahli beliau. Jadi saya pakai aja dua-duanya. Ya, bertahan dan bersabar ya. Kalau Bapak Ibu tanya bedanya apa Bhante? Susah dah, pokoknya dua-duanya dah dipakai ya. Ya, pokoknya memiliki ketahanan dan memiliki kesabaran, sudah gitu. Mudah dinasehati. Bapak Ibu Saudara, ini yang paling ingin saya sampaikan di antara bulir lainnya. Menjadi orang mudah dinasehati itu sulit. Kenapa? Karena kita punya ego. Betul ya? Iya. Terus caranya gimana Bante? Terbiasa mendengar masukan orang. Setuju tidak setuju dengerin dulu. Dan kalau Anda tidak tahu saya harus setuju atau tidak setuju, tidak perlu bereaksi. Ya, ketika diberitahu diam aja. Setelah kita mendengar ya, kalau kita dimintain respon, gimana? Kamu setuju enggak? Ya nanti saya renungkan. Ya, artinya nasihat kamu itu saya ambil gitu. Ya, kita ambil. Kita jangan setuju atau tidak setuju dulu. Kita ambil. Setelah kita punya waktu kita pikirkan. Kita pikirkan.
Kita boleh masuk di kamar, pikirkan, yang ini benar, yang ini tidak benar, ya toh? Ya, yang ini saya setuju, yang ini saya kurang setuju. Tetapi itu adalah hal yang baik. Kalau kita bisa menerima nasihat dari hari ke hari, kita semakin bijaksana. Ya, saya pernah cerita ini ya di satu tempat. Lalu besoknya ada umat datang ke saya. Terima kasih Bante. Ya, saya bisnis keluarga. Terus saya sering dinasehati suami saya karena saya jualan salah harga, Bante. Tapi saya tidak bisa terima, Bante. Betul tidak bisa terima. Tapi setelah mendengarkan ceramah Bante, saya mulai bisa menerima. Karena waktu itu saya menyampaikan seperti ini. Apa beda orang besar, orang berjiwa besar dengan orang berjiwa kecil? Ya. Orang berjiwa kecil melihat kritik, celaan dan nasihat sebagai hinaan. Ya. Itu orang berjiwa sempit, berjiwa kecil. Dia mendengar celaan, kritikan, masukan sebagai hinaan. Dan ini real. Ini benar-benar real. Ya, kita naik mobilnya teman, kita cuma ngasih tahu, ini AC kamu sudah nggak dingin loh. Kamu servis berkala enggak? Dalam hatinya apa? Udah numpang. Iya. Kritik-kritik, paling benci saya orang itu kritik-kritikin barang saya. Ada loh orang seperti itu. Padahal dikasih tahu begitu baik enggak? Ya baik, daripada AC-nya rusak, betul ya? Ya dia enggak tahu kalau perlu servis berkala. Ini contoh saja ya, saya tidak ahli mobil ya. Ya, tapi dia marah. Itu orang berjiwa sempit, orang berjiwa kecil. Kalau orang berjiwa besar Bante, mendengar nasihat, celaan, kritikan sebagai pelajaran. Ya, dan ini real ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah punya anak sekolahnya tinggi, diberitahu. Ini juga ciri-ciri orang yang pendidikannya tinggi. Pendidikan tinggi harus sejajar dengan berjiwa besar. Baru nanti dia bisa jadi orang besar. Ya, dengar celaan, dengar kritikan, dengar masukan, tidak dianggap sebagai celaan. Ya, jadi dia bawa mobil, dikritik. Ini AC-nya kok nggak dingin ya? Kamu itu kayaknya nggak servis loh ini. Itu harus servis berkala loh. Servisnya di mana ya? Nah ya toh. Servisnya di mana ya yang bagus ya? Oh ada tukang AC mobil yang bagus banget. Nanti saya kasih nomornya. Terus kalau mobil orang biasanya servisnya berapa lama sekali? Tergantung pemakaiannya. Kalau di Pekalongan kan panas. Ya saya saraninnya 8 bulan sekali. Ini contoh saja ngasal-ngasal ya. Bapak Ibu coba lihat. Dalam satu percakapan itu dia dapat 2 ilmu, betul? Ya, 1 bengkel AC mobil yang bagus. 2, kapan jarak terbaik memperbaiki menservis AC. 1 kali duduk dapat 2 ilmu. Nanti malam ketemu orang lain lagi, 1 kali duduk dapat 2 ilmu. 1 kali duduk dapat 2 ilmu. Itulah bedanya orang jiwa besar dengan jiwa sempit. Yang berjiwa sempit tidak akan pernah berkembang. Karena dia setiap mau duduk itu nggak dapat ilmu. Tapi kalau orang jiwanya besar, dia menerima semua ilmu. Cocok enggak cocok nanti baru dipikirin, betul ya? Orangnya sudah turun, bener enggak ya? Servis AC 8 bulan sekali, kayaknya enggak. Ya boleh, nanti Anda tanya sama tukang bengkel AC, betul ya? Ya Anda tanya lagi, tapi Anda dapat ilmu. Belajar sepanjang jalan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu nasihat sederhana dari Sang Buddha ini bisa mengubah hidup. Mudah dinasehati. Semoga mulai hari ini semua yang ikut ceramah ini, termasuk yang di online, semua jadi orang besar, orang berjiwa besar. Celaan, masukan, nasihat adalah pelajaran. Kalau Anda menganggap itu hinaan, sulit berkembang. Tapi Bante, saya kalau dikritik ya enggak suka. Saya kalau dikritik-kritik ya saya emosi juga Bante. Gimana ini ya Bante? Kan belum arahat Bante. Nah, dikasih tahu lagi belum arahat ya. Ya, jawaban saya silahkan.
Ya, Anda kalau dikritik, telinga ndak nyaman, diem aja dulu. Kalau telinga kita ndak nyaman kan bukan berarti kritikan itu mesti salah, betul ya? Ya diem aja dulu, nggak usah banyak berpikir. Dikritik, ya diem aja dulu. Nanti sudah dingin, baru dipikirkan lagi. Ya, ketika panas, stop dulu berpikir. Tapi masukan itu dia diambil aja. Bapak Ibu tahu ndak? Kalau kita punya musuh, apapun yang kita lakukan itu dilihat jadi jelek, betul? Tapi tidak jarang loh. Saya ulangi ya, tidak jarang apa yang di celah-celah musuh kita itu ada benarnya. Ya, misalkan ya, saya punya musuh satu orang, terus dia ngomong begini, itu ya, si dia itu ya, aduh, badannya bau, saya tidak tahan kalau deket dia. Misalkan ya, terus kita tanya sama teman baik kita, bener ya badan saya bau ya? Enggak, biasa aja kok. Dalam hati, udah dari dulu badanmu bau. Gak enak kalau saya mau ngomong, betul ya? Gak enak saya mau ngomong. Enggak, biasa aja gitu ya. Nah, tetapi pertanyaan saya, yang disampaikan musuh kita itu benar enggak? Kadang ada benarnya. Iya loh. Ya, orang yang menunjukkan kekurangan kita kadang-kadang adalah musuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan hal-hal tidak baik dari musuh Anda, kadang-kadang dengarkan dulu. Kalau itu memang hal yang bisa kita ubah kan bagus ya. Ya, tapi emosi Bante dengarnya, ya emosinya diturunkan dulu. Ini anjuran Sang Buddha. Mudah dinasehati. Ya, biasanya saya ngajar ini untuk anak umur 18, 20, 22 ya. Kalau anak-anak umur 18, 20 mengerti ini, mudah dinasehati, wah, mereka akan berkembang dengan sangat cepat. Ya. Bapak Ibu Saudara mengunjungi para petapa. Nah ini hari ini Bapak Ibu mengunjungi saya ya. Nah, ini puja bakti bersama. Membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Wah ini juga kita juga ini ya. Wah ini kok kita semua ini ya. Wah luar biasa ya. Pokoknya hari ini kita banyak berkah dah ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu pulang baca sendiri. Bagian mana yang masih kurang ya kita pelajari ya. Ini luar biasa ini ya, 38 berkah. Setelah ini, bagian yang selanjutnya itu lebih kepada praktek para biku ya. Jadi 3 paragraf terakhir itu lebih pada praktek para biku. Jadi kalau Bapak Ibu baca nanti bingung ya. Ini coba, paragraf 2 terakhir halaman 81. Meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih, tiada noda dan penuh damai. Itulah berkah utama. Nah ini mulai masuk ke dalam latihan para biku. Silakan Bapak Ibu praktek sejauh yang Bapak Ibu bisa. Ya ambil sebanyak-banyaknya. Ini parita favorit saya. Mana tahu ada yang jadi parita favorit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, silakan kita masuk ke kegiatan tanya jawab. Bapak Ibu punya pertanyaan apa silahkan ya. Wah sudah 1 jam ya puja baktinya, tapi ceramah damanya mungkin sudah 20 menitan ya. Silahkan ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Jadi kan tetap bergaul dengan orang-orang dulu kan, jadi tetap bermoralitas kan. Tapi orangnya nggak bermoralitas, tapi menguntungkan gimana Bang? Ya. Maksudnya orang nggak benar, kita tahu nih orangnya nggak baik, misalnya senang karaoke yang karaoke plus, misalnya apa suka mabok apa, tapi dia menguntungkan di pekerjaan. Lah tapi kalau kita nggak maintain pertemanan, maksudnya ya sedang ngopi apa, kelihatannya kurang bisa gitu loh, itu tetap dijauhin apa enggak? Ya, tetap kita menggunakan kalimat teman jangan dipilih, sahabat harus dipilih. Ya, silahkan ya ikut main futsal bareng, ya pergi makan bareng, ya karaoke keluarga bareng, yang keluarga ya. Nah. Tetapi kalau kita punya masalah, jangan curhat sama dia, karena nanti dia kasih kita masukan yang nggak bagus. Ya. Lalu kalau kita ingin cari quality time ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pergi piknik,
ya yang lebih intensif gitu, ya kita punya grup kita sendiri. Tetapi kalau sudah masalah pekerjaan ya wajar ya, tentu kita tetap membina hubungan dengan baik. Jadi sebenarnya dengan siapapun kita boleh berteman. Yang harus kita hati-hati itu adalah mindset. Kalau kita tahu dia orangnya tidak baik dalam kategori dungu secara dhamma, jangan pakai mindsetnya apalagi yang buruk. Ya, jadi kalau dia mengajarkan kita sesuatu, kita harus hati-hati, ini sesuai dhamma enggak gitu. Kalau enggak sesuai dhamma ya kita enggak usah praktekkan. Tapi ingat ya, ini pengalaman saya, tidak tahu kalau Bapak Ibu, saudara-saudari di sini. Dekat dengan orang itu pasti nular sebagian dari yang dia jalani. Ya. Bahkan cara ketawa kita itu agak-agak mirip sama best friend kita. Ya, kosakata yang kita gunakan itu mirip-mirip. Pasti ada yang nular. Ya. Jadi tapi saya yakin kalau untuk bidang pekerjaannya tidak sampai terlalu intens juga. Ya. Bante, nah ini anumodana pertanyaannya ya. Selanjutnya saya kepikiran, Bante, saya orangnya mah tidak ada temennya ya Bante ya. Gimana ya Bante? Ada orang nggak ada temennya, ada sih temennya tidak banyak gitu. Terus gimana ya Bante? Caranya adalah kalau Anda tidak banyak temennya, tapi ingin dapat masukan-masukan positif ya, menjadi lebih bijaksana dari waktu ke waktu, cari figur yang Anda suka, ikuti pelajarannya. Itu dah yang paling bagus. Ya, contoh Anda suka dengan Bante Utamo, ikuti pelajarannya. Seakan-akan kita itu ditemani sama beliau. Ya. Seakan-akan kita kenal baik sama beliau. Saya juga punya biku favorit. Nah, saya dengarkan ceramah beliau bertahun-tahun. Saya tahu semua karakter beliau, kebiasaan beliau, tapi beliau tidak kenal saya. Ya, boleh. Anda kalau sedikit teman, tapi ingin mendapatkan hal positif dari orang lain, cari figur favorit. Ya, ini kalau cerita dhamma. Kalau bukan dharma, Bante sama. Anda senang ekonomi, cari ekonom yang Anda suka, baca semua bukunya. Ya, Anda punya bidang apa, Anda cari figur yang Anda suka, Anda baca semua bukunya. Itu seakan-akan kita punya teman. Ya, tapi itu introvert banget ya. Ya, ini yang orang tua mungkin tidak tahu arti introvert. Ini bahasa anak gaul ini ya. Ya, introvert itu artinya suka menyendiri. Ya, jadi kalau satu hari ke rumah teman anak temennya, dia kok enggak keluar ya? Enggak usah mah, biarin aja, dia introvert. Nah, ini hari ini jadi tahu. Orangnya suka menyendiri, introvert ya. Ya, anumodana pertanyaannya. Silahkan pertanyaan lain. Ya, silahkan. Nanti saya mau nanyain mengenai makhluk peta. Kalau makhluk peta itu begitu terlahir kembali di alam peta, apakah dia mengetahui kenapa dia terlahir di alam peta? Terus yang kedua mengenai dilatasi waktu, perbedaan waktunya, Pak. Kalau di Pitaka kan suka ada penjelasan mengenai perbedaan waktu di alam dewa, tapi kalau alam peta nggak ada penjelasannya. Ya, baik ya. Bante, apakah makhluk peta itu tahu kenapa dia terlahir? Oh, enggak apa-apa ya. Ya. Saya pikir makhluk peta bersuara ya. Bante, apakah para makhluk peta itu tahu kenapa mereka terlahir di alam peta? Jawabannya adalah mereka tahu. Ya. Oleh karena itu makhluk peta itu menjadi sadar bahwa kebajikan itu sangat berguna. Ya, karena mereka tahu, ya. Sebenarnya terlahir sebagai makhluk peta itu seperti halnya bangkrut di kehidupan ini. Mereka juga bangkrut, ya. Terlahir sebagai hantu itu bangkrut. Ya, makhluk peta itu sedikit makanan, ya, pakaian juga ya seadanya, hidupnya sangat berkesulitan. Itu seperti orang bangkrut. Kalau kita tanya orang yang bangkrut itu tahu enggak kenapa dia bangkrut? Ya mereka tahu, dulu saya berjudi, dulu saya mabuk-mabukan, misalkan ya. Ya, dulu saya orangnya terlalu boros, ya mereka tahu. Dulu saya ditipu,
saya terlalu percayaan, ternyata saya ditipu. Nah, kemudian tapi kalau nanti mau lebih tepatnya, kalau ketemu hantu tanyain. Nah, terus kasih tahu saya ya. Bapak Ibu ketemu hantu jangan takut. Kesempatan bertanya. Jangan pergi dulu. Sini. Kamu tahu ndak kenapa kamu lahir jadi hantu? Nah, mana tahu dia jawab ya. Terus kasih tahu saya ya. Pada berani ndak? Berarti bagaimana dengan perbedaan waktu? Saya belum pernah membaca ya makhluk peta dengan alam manusia itu punya perbedaan waktu. Ya, tapi yang jelas kita tahu adalah kita berbeda dimensi. Oleh karena itu kita tidak bisa melihat mereka. Ya, tetapi informasinya ya saya tidak pernah menemukan. Ya, anumodana pertanyaannya. Ini Bapak silahkan. Buddha kan guru para dewa dan manusia nanti. Kenapa di alam para dewa tidak ada biku sangga? Karena di alam dewa kan intelektualnya lebih tinggi dari alam manusia. Ya. Terus yang kedua, kenapa pelimpahan jasa itu hanya ada di alam manusia nanti? Itu pertanyaan saya. Ya, baik ya. Pertanyaan yang baik ya. Kenapa Bante di Biku Sangga tidak ada, di alam dewa tidak ada Biku Sangga? Ini harus tanya para dewa juga ini ya. Susah hari ini pertanyaannya antar dimensi. Wah. Tapi sepertinya bukan hanya para dewa itu tidak ada biku sangga, bahkan mereka itu untuk tertarik belajar dhamma saja sulit. Para dewa yang mau belajar dhamma itu sungguh sangat sedikit. Ada, tapi sungguh sangat sedikit. Ya, mereka senang dengan melihat umat Buddha belajar dhamma, mereka senang. Tapi belum tentu mereka itu ikut belajar kan. Ya. Saya banyak di daerah lain, wihara-wihara itu disokong sama pengusaha besar. Ini tidak jarang. Tapi pengusaha besar itu tidak ikut belajar dhamma. Dia nyokong aja. Ya. Perlu berapa dana? Turun. Nggak pernah ikut belajar dhamma. Dan kadang-kadang kalau diskusi dengan kita, ya kelihatan kalau tidak banyak mengenal dhamma, tapi menyokong. Ya, oleh karena itu Sang Buddha mengatakan, barang siapa melihat dukkha, dia melihat dhamma. Para dewa sangat sedikit melihat dukkha. Ya. Jadi mempertimbangkan hal itu, para dewa yang mau belajar dhamma saja itu tidak banyak, apalagi menjadi biku. Tapi bukan berarti para dewa itu tidak bisa menjalankan praktek yang dipraktekkan para biku. Dan sepertinya mereka juga tidak perlu. Kenapa menjadi ada sistem sangga seperti ini? Karena para biku itu kalau tidak makan ya mati. Tidak makan kan mati. Sehingga harus ada penyokong. Umat Buddha berdana makan. Para biku mendapat dukungan dari umat, kami berkehidupan seperti ini. Para biku itu tidak bisa, tidak punya tempat tinggal ya. Sehingga dibuatlah tempat tinggal. Nah, kalaupun para biku tinggal di dekat hutan, hutan itu tidak bisa terlalu jauh dari pemukiman desa karena harus pindah patah. Ya, para biku tidak bisa menciptakan jubah dengan pikirannya. Kalau para dewa kan bisa. Jadi kita membutuhkan jubah. Oleh karena itu cara hidup seperti ini yang kita sebut biku ini pun tidak diperlukan oleh seorang dewa. Kalau dia ingin praktek dhamma seperti halnya kami para biku, ya dia bisa saja dengan bermeditasi terus-terusan, dia tidak makan juga tidak mati. Ya. Jadi grup apa yang kita sebut sanggah ini artinya komunitas di mana para biku saling membantu. Biku yang tua dijaga sama biku yang muda. Kalau biku yang tua sakit itu yang muda yang merawat. Ada sistem wasa supaya saling menghargai. Kemudian ada winaya supaya para biku tidak melanggar dan sebagainya. Ini
Karena para manusia itu memiliki batasan-batasan. Nah, di dalam sutta ada biku yang setelah meninggal dia lahir sebagai dewa. Ya. Dan setelah dia lahir sebagai dewa, dia berpikir, sudahlah, hidup sebagai dewa saja. Dewa itu kan menikmati duniawi. Berarti itu kan berlawanan dengan yang dipraktekkan para biku, betul ya? Ya. Dan dewa itu biasanya istrinya banyak, bisa ratusan. Ya, bisa ratusan ya. Jadi kalau dia akhirnya memilih berkehidupan seperti dewa lainnya, ya dia tidak latihan dhamma yang lebih tinggi lagi. Tiba-tiba temannya datang. Ya, temannya adalah Brahma. Kalau saya tidak keliru dengan cerita tersebut. Temannya memberitahu, kamu jangan meninggalkan latihanmu. Ya. Kehidupan ini, samsara ini membawa bahaya. Ya, dia memberitahu dhamma. Setelah itu dewa itu tersadarkan. Dia harus terus melanjutkan latihannya. Ya, saat itu dia meneruskan latihannya sebagai dewa. Ya, artinya dia terus mempraktekkan apa yang dulu dia praktekkan, tapi ya tidak disebut biku dan bukan anggota sangga. Ya, jadi sebenarnya terlahir sebagai dewa itu kita ingin berpraktek seperti halnya para biku itu, silahkan saja. Ya, dan tidak perlu disokong siapapun. Ya, ini jawaban selintas yang terpikir saya. Ya, karena ini pertanyaannya spontanitas. Ya, barangkali Bapak boleh tanya juga apa pendapat para biku yang lain. Ya, saya yakin beda biku punya beda jawaban, beda pendekatan. Dan kalau Bapak beruntung ketemu dewa, cepet-cepet tanya. Dewa, di sana ada sangga enggak gitu ya? Nah, itu. Pertanyaan kedua tadi apa, Pak? Limpahan jasa kan gitu. Kenapa hanya ada di alam manusia kan? Alam dewa kan tidak pernah melimpahkan jasa. Yaka yang tidak pernah melimpahkan jasa. Tidak tahu juga ya. Ya, para dewa itu ada pelimpahan jasa atau enggak ya? Ya, saya sendiri tidak pernah membaca juga, Pak. Ya. Tapi saya pikir kalau para dewa mau melimpahkan jasa ya bisa saja. Bukan hal yang tidak bisa. Alasan lainnya sepertinya adalah karena makhluk yang masih dekat dengan alam peta itu adalah alam manusia. Sedangkan alam dewa itu dimensinya itu sudah tinggi, sudah jauh. Ya. Sedangkan kita masih hidup itu sangat berdekatan dengan makhluk peta. Tahu enggak kenapa? Karena kita itu cuma 1 derajat lebih tinggi dari makhluk peta dalam 31 alam kehidupan. Ya. Paling rendah apa? Niraya, neraka. Nomor 2 paling rendah? Binatang. Nomor 3 paling rendah? Peta. Lalu nomor 4 paling rendah? Kalau di kitab lama sudah manusia. Ya, karena kalau di kitab sutta itu hanya ada 30 alam kehidupan. 31 alam kehidupan itu di kitab tafsir Atakata ditambahin alam asura. Tapi di sutta itu hanya 30 alam kehidupan. Jadi dalam 30 alam kehidupan setelah alam peta adalah alam manusia. Setelah alam manusia baru alam dewa. Jadi alam manusia itu hanya 1 tingkat di atas alam peta. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar alam manusia adalah alam yang terbaik, itu hanya dalam rangka belajar dhamma. Ya, di alam manusia ini adalah alam terbaik untuk belajar dhamma. Karena sukha dan dukkha datang silih berganti. Ya. Tapi kalau keberuntungan, kenyamanan, fasilitas, dan juga kebahagiaan fisik kita katakan ya, kalau kebahagiaan batin itu kan kita kembangkan sendiri. Kebahagiaan fisik, alam manusia itu tidak ada apa-apanya alam dewa. Tidak ada apa-apanya. Bahkan Sang Buddha mengatakan menjadi Raja Cakrawati. Raja Cakrawati itu adalah raja yang menguasai ya banyak daerah, hampir seluruh daerah ya disebut Raja Cakrawati, raja dunia.
Kalau zaman sekarang ya kita bisa mengatakan Raja Cakrowati itu ya presiden Amerika, presiden Rusia ya, presiden China ya. Mereka adalah penguasa yang sangat kuat. Sang Buddha mengatakan terlahir sebagai seorang Raja Cakrowati pun tidak 1/16 kebahagiaan dewa yang tingkatannya paling rendah. Iya. Jadi kita tidak ada apa-apanya alam dewa. Ya. Oleh karena itu, praktek pelimpahan jasa, saya pikir alam makhluk peta itu karena dekat dengan alam manusia, ya, mereka bisa hadir ketika kita berbuat baik, dan mereka bisa ikut merasakan kebahagiaan. Ya, jadi makhluk peta itu hadir ketika Bapak Ibu berdana, itu yang disebut praktek mudita bagi mereka, itu adalah pelimpahan jasa. Tapi kalau mereka ada makhluk surga tawatimsa mau pelimpahan jasa untuk peta, saya tidak tahu ya, peta bisa ke alam surga tawatimsa enggak ya? Nah, nanti kalau ketemu tanyain ya. Ya, sepertinya itu menjadi alasan ya makhluk peta itu bisa menerima pelimpahan jasa dari manusia ya, karena mereka masih gampang bertemu dengan kita. Ya. Tidak ketemu juga tidak apa-apa ya. Hari ini hari apa? Nah, untung bukan Kemis ya. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya. Silahkan, ada pertanyaan lain silahkan. Yang lagi. Boleh silahkan. Ade tolong jelaskan kondisi, situasi dan kondisi 6 alam surga pada kayak Satu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Kusita, Limanarati. Kondisinya, situasinya berbedanya apa gitu loh, dari Satu Maharajika ke Tawatimsa ke Yama, perbedaannya apa? Baik. Yang pertama adalah perbedaan umur. Ya. Alam yang paling rendah itu saja umurnya sampai 500 atau 1000 tahun. Ya. Kemudian perbedaan waktu. Ya. Kemudian perbedaan aura. Dewa yang lebih tinggi biasanya cahayanya lebih terang. Ya. Alam keempat itu dikuasai oleh Raja Yama. Ya. Dan Raja Yama ini juga yang kita kenal sebagai Gyam Loong, yang ikut campur dengan alam rendah. Ya. Jadi Raja Yama ini bukan satu orang, dan surga itu bukan satu. Ya, di dalam keyakinan umat Buddha, setiap galaksi itu memiliki, setiap satu tata surya memiliki alam kehidupannya masing-masing. Ya. Jadi agama Buddha itu adalah agama yang percaya ada kehidupan di luar bumi. Ya. Jadi Raja Yama itu tidak satu orang. Ya. Terkhusus alam kelima dan alam keenam itu dikenal sebagai alam yang bisa menikmati ciptaan pikirannya sendiri. Jadi alam kelima dan alam keenam itu memikirkan apa saja muncul. Ya. Bapak Ibu Saudara sudah sedikit bisa merasakan itu kalau tinggal di kota besar ya. Kepikiran makan apa, mikir bisa muncul. Pesan Grab ya. Tapi karena bukan alam kelima, alam keenam, delay. Nah, karma baiknya tidak sebesar dewa tingkat 5, tingkat 6. Delay ya, sabar 30 menit ya. Ya, tapi kalau dewa tingkat 5, tingkat 6, mikir aja muncul. Ya. Kemudian hal menarik lainnya, ini yang mungkin Bapak Ibu jarang mendengarkan. Ketika Sang Buddha berlatih, beliau diganggu oleh Mara, M-A-R-A, nggak ada H-nya. Mara itu punya beberapa arti dalam ajaran Sang Buddha. Selain Dewa Mara atau makhluk yang dipanggil Mara, Mara itu juga artinya kematian. Ya, Marana Nusati, perenungan akan kematian.
Bapak Ibu tahu, sebenarnya ketika Sang Buddha bermeditasi, beliau juga dijaga sama dewa-dewa lainnya. Tapi begitu Mara datang, yang lainnya semuanya pergi. Kenapa? Karena Mara adalah dewa tingkat ke-6. Ya, Dewa Mara itu adalah makhluk surga tingkat ke-6. Kenapa mereka tidak suka Pertapa Gautama mencapai kebuddhaan? Karena di antara alam surga yang masih memiliki nafsu indria, mereka adalah yang tertinggi. Apa maksudnya? Saya yakin ada yang bingung. 30 alam kehidupan atau 31 alam kehidupan, 4 alam rendah, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Coba betul nggak hitungannya? Betul ya? Totalnya 31. 4 rendah, 1 manusia, 6 dewa, 11. Alam Brahma ada 20. Pertanyaan saya, apa beda Brahma dengan dewa? Alam dewa ada 6 toh? Alam Brahma ada 20. Apa bedanya dewa dengan Brahma? Bedanya adalah alam Brahma adalah makhluk yang sudah tidak memiliki nafsu indria. Para Brahma itu tidak memiliki suami ataupun istri. Para Brahma menikmati kebahagiaan secara instan di dalam batinnya. Batinnya itu bahagia terus, tidak berhenti karena pencapaian meditasi. Ya, kita manusia kalau mau bahagia harus ngelakuin sesuatu, betul? Ya, Anda kalau mau bahagia harus nonton drama Korea. Nah, harus ada yang dilakukan, betul ya? Ya, harus ada yang dilakukan. Bisa enggak merasakan happy seperti nonton drama Korea tapi enggak nonton drama Korea? Enggak sanggup. Betul ya? Anda bisa merasakan seneng kalau pas lapar makan makanan favorit. Nah, ini udah lapar, kerja capek, pulang. Apa yang favorit di Pekalongan? Apa? Nasi begono. Namanya begono. Megono. Itu isinya apa? Angka sama kelapa. Ah, itu dah ya. Bapak Ibu kerja capek, lapar ya, sampai di rumah ada nasi megono. Wah, hati bahagia. Bisa enggak duduk-duduk begini munculkan rasa bahagia seperti pas lapar ketemu makanan favorit? Enggak bisa. Betul ya? Manusia enggak bisa. Nah, oleh karena itu perbedaan dewa dan Brahma adalah para Brahma tidak memiliki nafsu indria, mereka memiliki kebahagiaan batiniah. Oleh karena itu alam Brahma hanya bisa dicapai dengan pencapaian meditasi. Berbuat baik sebanyak apapun maksimalnya alam dewa, tidak bisa nembus alam Brahma. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam 6 tingkat alam dewa, yang paling tinggi itu dewa tingkat ke-6 yang diberi nama, kalau mereka dewa tingkat ke-6 yang jahat, itulah yang kita panggil sebagai Mara. Di antara 6 tingkat alam dewa, mereka sudah yang paling tinggi. Berarti kalau orang tidak meditasi, tidak bisa lebih hebat dari mereka. Betul? Betul ya? Kalau orang tidak meditasi, dia tidak akan pernah bisa lebih tinggi daripada Dewa Mara. Palingan imbang. Oleh karena itu mereka benci sekali sama orang yang meditasi. Apalagi ngajar meditasi. Mereka takut sekali muncul seorang Buddha. Makanya Sang Buddha diganggu-ganggu terus, tapi tidak berhasil. Setelah Sang Buddha mencapai kebuddhaan, lucu banget loh. Setelah Sang Buddha mencapai kebuddhaan, itu Dewa Mara masih ganggu. Betul. Ini Sang Buddha sudah mencapai kesempurnaan, kemudian ngajar meditasi, ngajar 4 kebenaran mulia kemana-mana. Para dewa itu kalau ketemu Sang Buddha, tahu tidak nanyanya apa? Sang Buddha, kamu mau hidup sampai berapa lama? Cukup, udah ngajar dhamanya banyak. Sudah saatnya Sang Buddha meninggalkan dunia ini, ya. Itu terus dimotivasi.
Dia motivasi sang Buddha supaya jangan ngajar dhamma lagi, karena dia stres ya. Kok bermunculan orang-orang yang nanti akan lebih hebat daripada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari, alam dewa tingkat 5 dan tingkat ke-6 ini sangat jarang kontak dengan umat manusia. Ya, mereka sudah tidak begitu peduli dengan alam yang lebih rendah. Mereka menikmati kebahagiaan dari hasil ciptaannya sendiri. Mereka bisa menciptakan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, makhluk yang masih sering kontak dengan kita manusia adalah satu alam di bawah kita, satu alam di atas kita. Satu alam di atas kita adalah alam surga, namanya Catu Maharajika, 4 raja dewa. Kalau Bapak Ibu pergi ke kelenteng-kelenteng tua, kadang-kadang kita masuk ya, ada 4 dewa. Ya, itu disebut 4 raja dewa. Mereka adalah raja dewa dari alam dewa yang paling rendah. Nah, dewa yang rendah itu masih senang tinggal di sekitaran dekat dengan manusia, misalkan di pohon-pohon yang besar ya. Ya, kemudian di sungai, di gunung ya. Itu dewa yang dikatakan dewa yang Catu Maharajika. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Ya, mengenai para dewa. Kalau ingin detailnya ya, nanti silahkan baca artikel atau buku yang berhubungan dengan 31 alam kehidupan. Ya, nanti itu akan sangat lengkap sekali informasinya dan banyak hafalan-hafalan kalau senang menghafal. Ya, anumodana pertanyaannya. Hari ini pertanyaannya semuanya lintas dimensi. Ya, nanti ada yang nanya saya lagi nih, Bante, para dewa ulang tahun enggak gitu. Ya, boleh ya, tapi para dewa ulang tahun ya. Ya, dulu kan kalau orang Tionghoa dewa-dewa itu dihafal ya. Ulang tahunnya kapan, ulang tahunnya kapan. Nah, Sang Buddha aja ulang tahun loh. Apa yang kita rayakan Sang Buddha ulang tahun? Waisak ya. Ya. Ada pertanyaan lagi silahkan. Chen nanya enggak? Habis? Habis ya? Oh, Ibu boleh silahkan. Nanti Mulia Kasapa itu kalau tidak patah kan sengaja memilih perkampungan miskin ya Bunda. Nah, beliau itu kan arahat. Di sini berarti apakah kaum miskin itu karma baiknya sudah matang atau seorang arahat memang memiliki kemampuan untuk menolong mereka yang menderita? Ya, baik. Bukan hanya seorang arahat bisa memilih untuk menolong mereka yang menderita. Siapapun orang yang baik ya, punya kesempatan untuk membantu orang yang kesulitan. Ngerti maksudnya ya? Ya, kita semua yang belum arahat, kita juga bisa memilih untuk membantu orang yang kesulitan, apalagi seorang arahat. Ya, itu kembali ke karakter dan cara berpikir masing-masing orang ya. Bante Kasapa memang punya karakter yang bisa dikatakan berbeda ya. Dan beliau orangnya sangat prinsipal ya, sangat berprinsip. Salah satunya adalah contoh karakter Bante Mahakasapa ya. Bante Kasapa agar Bapak Ibu familiar. Yang pertama, beliau itu sangat keras dalam bertapa, dalam bermeditasi, sampai mendapatkan julukan biku yang paling keras dalam pertapaan. Bahkan setelah beliau mencapai tingkat arahat, beliau pun masih tinggal di hutan ya, meneruskan meditasi yang keras. Lalu Sang Buddha pernah satu kali bertanya kepada beliau, kenapa berlatih sekeras itu pada saat sudah mencapai kesempurnaan? Bante Mahakasapa menjawab bahwa dia sengaja melakukan itu untuk memotivasi biku-biku muda. Ya, jadi beliau punya cara berpikir beliau yang berbeda tapi tetap dalam ranah kebijaksanaan. Lalu beliau punya satu karakter lagi. Kalau beliau ngobrol, diskusi, bicara dengan umat perumah tangga,
Hari ini Bapak Ibu ketemu Bante Kasapa, ngobrol 10 menit, 20 menit ya. Besok kalau ketemu, beliau pura-pura, bukan pura-pura. Besok kalau ketemu, beliau seperti tidak kenal. Ya, tidak pura-pura, tapi beliau seperti tidak kenal. Itu karakter Bante Mahakasapa. Kenapa Bante? Beliau memang tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk sosial, untuk bersosial. Beliau ingin setelah makan misalkan cepat-cepat kembali ke hutan melanjutkan meditasi. Yaitu karakter beliau. Ya, termasuk juga pilihan beliau untuk senang memberi kesempatan ya mereka yang miskin, tadi ditanyakan oleh ibu, untuk berkesempatan berdana ya. Saya ingin lanjut ya menjelaskan terkait pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan yang bagus. Di zaman Sang Buddha, memang murid-murid Sang Buddha itu semuanya punya karakter yang berbeda. Dan saya pikir masing-masing punya alasan baiknya masing-masing. Apalagi mereka-mereka yang mencapai tingkat arahat. Arahat pun karakternya beda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada Bante yang sangat ramah. Kalau Bapak Ibu ketemu ya, dikasih nasihat, diajak bicara, beliau sangat ramah, sangat lembut, sangat baik ya. Bante Ananda. Ya, karakternya seperti sangat bertolak belakang dengan Bante Mahakasapa ya. Saya pernah cerita ini, ceramah ini di kota. Besoknya gara-gara saya ya, ada biku yang karakternya sangat diam. Kalau umat pindah patah atau dana makan, beliaunya duduk begini. Lalu umatnya datang, Bante, ini kami dana, ini saya masak sendiri Bante. Nah, gini ya. Nah itu. Bante, selamat pagi. Ini.